Jazakumullah khairan, Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama, di kesempatan malam hari ini kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah terlimpahkan kepada kita semuanya. Tentunya ada banyak nikmat yang telah kita rasa, mulai dari lidah kita bisa merasakan berbagai rasa, mulai dari mata kita masih bisa digerakkan dan masih bisa melihat berbagai warna, berbagai keindahan dunia. Mulai juga dari tangan kita yang bisa digerakkan, kaki kita yang bisa dilangkahkan, telinga kita yang masih bisa digunakan untuk mendengarkan, dan berbagai nikmat lainnya yang ada di dalam diri kita maupun yang ada di sekitar kita. Semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sangat pantas untuk kita syukuri. Kita berharap dengan syukur kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, dengan dasar kecintaan dan juga pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan penuh keyakinan bahwasannya yang pantas untuk dipuji, yang pantas untuk disanjung hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Segala kenikmatan yang kita miliki, segala keberhasilan yang pernah kita raih, semuanya murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena usaha kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena ketangguhan kita. Karena buktinya banyak orang yang lebih cerdas dari kita, banyak orang yang lebih pandai dari kita, banyak orang yang IPK-nya lebih tinggi dari kita, banyak orang yang lebih giat, lebih pandai berstrategi daripada kita, tapi mungkin hidup mereka tidak lebih baik daripada hidup kita. Itu menunjukkan bahwasannya segala apapun yang kita miliki hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW menyatakan, laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Seandainya bukan karena Allah, pasti kita tidak akan bisa mendapatkan hidayah, tidak akan mungkin bisa bersedekah, tidak akan mungkin bisa melaksanakan sholat. Maka kita bersyukur, meyakini dengan sepenuhnya yang pantas dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan syukur kita dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari firman-Nya, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Alangkah sedikitnya hamba-hambaku yang mau bersyukur dan mau memikirkan nikmat-nikmat yang pernah dia rasakan. Dan dengan syukur kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kenikmatan yang telah ada dan menganugerahkan kepada kita berbagai kenikmatan yang mungkin belum pernah kita rasa. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi besar, Nabi Agung Muhammad
sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Biasanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum memulai kajian kita menyampaikan 4 doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ilmu. Keempat doa ini ada di Sahih Muslim, ada juga di Sunan Ibnu Majah dengan derajat yang bisa dipertanggungjawabkan. Keempat doa itu, yang pertama, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari ilmu yang sekedar maklumat, sekedar pengetahuan yang tidak bisa menghasilkan amal solihat, dan ilmu itu hanya akan menjadi penuntut kita dan pemberat hukuman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung dari ilmu yang seperti ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Al-Qur'an ini, ya, kitab Allah ini bisa menjadi pemberat hukuman, bisa juga menjadi pembela kita. Jadi Al-Quran saja bisa seperti itu. Begitu juga dengan ilmu. Bisa menjadi pemberat hukuman kita, bisa menjadi pemberat pahala kita. Kalau kita melakukan ilmu tersebut, maka itu akan menjadi pemberat pahala kita. Tapi kalau kita menyelisihi ilmu kita, ya ilmu yang benar, maka akan menjadi pemberat hukuman kita. Maka yang pertama dari doa Nabi SAW, kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, ya hanya sekedar maklumat, tidak bisa menghasilkan amal solihat. Kemudian yang kedua, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap ilmu yang sudah kita miliki, pernah kita baca, pernah kita dengar, pernah kita tulis, pernah kita hafal, ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat, ya bisa menghasilkan amal solihat dan bisa memperberat amal ibadah kita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apabila berkehendak untuk menambah ilmu baru bagi kita, kita memohon agar ditambahkan ilmu yang bermanfaat saja. Jangan sampai ilmu baru itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang keempat, kita memohon tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, merealisasikan firman Allah taala di dalam Al-Qur'annya ketika memerintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala menyatakan wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, ya Allah tambahkanlah ilmu untukku. Maka kita juga memohon tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya juga ini masih pendahuluan, ya, belum masuk materi ya Bapak Ibu. Bahwasannya kita menghadirkan banyak niat ketika hadir kajian, ya. Hadirkan banyak niat, bukan hanya sekedar mengisi waktu saja, tapi yakini di dalam hati kita bahwa apa yang sedang kita lakukan ini adalah amalan yang besar, ya. Bahkan amalan yang wajib, ya. Dan ketika suatu amalan itu disebut sebagai suatu amalan yang wajib, pahalanya berbeda dengan amalan sunnah, ya. Bahkan thalabul ilmi, menuntut ilmu seperti ini lebih utama pahalanya daripada sholat rawatib, bahkan lebih utama daripada sholat sunnah fajar yang pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Menuntut ilmu lebih besar lagi pahalanya, karena tadi hukumnya wajib bukan sunnah. Dan para ulama menyatakan, sebagian mengatakan bahwa perbedaan antara pahala wajib dan sunnah itu 1:1000. Ibaratnya kalau kita melakukan ibadah sunnah digaji 100.000, maka kalau kita melakukan ibadah wajib gajinya bukan 100.000 tapi 100 juta, karena perbandingannya adalah 1:1000, ya. Itu perbedaan amalan wajib dan sunnah. Dan kita yakini dalam hati kita bahwa menuntut ilmu merupakan salah satu kewajiban seorang muslim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin.
Menuntut ilmu merupakan kewajiban seorang muslim. Kemudian kita juga hadirkan niat ya, bahwasannya menuntut ilmu ini menjadi salah satu jalan menuju surga ya. Kita harus yakini itu ya, agar kita semangat ya, agar kita bisa memiliki kekuatan yang besar untuk menerima berbagai maklumat, pelajaran yang mungkin bisa menambah amal ibadah kita, menguatkan iman kita. Ya, kita yakini bahwa ini adalah jalan siapa yang mengusahakan ilmu, menuntut ilmu, ya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kita harus yakini ini. Kemudian kita juga perlu meyakini bahwasanya dengan menuntut ilmu, ya, kita akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menyatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Jawabannya tentu berbeda ya. Orang yang bisa akan mudah melakukan sesuatu yang dia bisai, dan orang yang belum bisa akan susah bahkan mati-matian melakukan sesuatu yang belum dia mampu, yang belum dia ilmui ya. Dalam kehidupan dunia ini sangat banyak sekali contohnya ya, benerin lampu atau pasang cop-copan Bapak Ibu ya, itu sesuatu yang mudah bagi orang yang tahu kelistrikan. Tapi bagi orang yang tidak tahu kelistrikan ya, pasang stop kontak, kabelnya disambungkan ke bagian penguat saja, bukan ke logamnya, yang tidak bakalan bisa nyala. Dan itu pernah saya dapatin, teman saya pasang kabel seperti itu ya. Itu hanya pasang kabel. Makanya Allah Ta'ala menyatakan apakah sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Ada keutamaan menuntut ilmu. Begitu juga kita menghadirkan niat bahwasannya dengan menuntut ilmu ini Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan di dalam hati kita. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatruna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah. Ya. Tidaklah ada suatu kelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah. Mereka ingin mempelajari firman-firman Allah, ya, ingin membacanya, kecuali pasti akan turun as-sakinah, ketenangan kepada mereka, kebahagiaan, ya. Dan ghasyiyatuhumur rahmah, dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan disebut-sebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya masih sangat banyak sekali keutamaan-keutamaan ilmu yang perlu kita hadirkan ya, agar kita bisa memuliakan majelis ilmu, agar kita bisa punya semangat, agar kita bisa punya tenaga, motivasi yang lebih besar saat hadir di majelis ilmu. Baik, pembahasan kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kitab Riyadhus Shalihin insyaallah ya, karena belum ada kajian ini di masjid ini, dan kebetulan kitab Riyadhus Shalihin adalah pembahasan hadis, dan itu sesuai dengan kompetensi saya pribadi ya. S1 saya berkaitan dengan hadis dan S2 pun juga berkaitan dengan hadis ya. Maka kita pilih kitab tersebut, semoga ada keberkahan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari kitab ini. Ya, sebuah kitab yang bisa disebut kitab terbanyak yang dicetak setelah Al-Qur'an ya, yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Hampir-hampir tidak ada suatu masjid kecuali ada kitab Riyadhus Shalihin ini. Di masjid pasti ada Al-Quran, dan biasanya pasti ada kitab Riyadhus Shalihin ini. Ini menunjukkan bahwasanya kitab ini diterima oleh kaum muslimin, dan kalau dipelajari dengan benar akan bisa mengubah pola pikir, akan bisa mengubah pandangan, dan akan bisa mengubah diri kita. Mulai dari akhlaknya, pola pikirnya, cara ibadahnya bisa berubah ketika mempelajari dengan benar kitab ini. Baik ya.
Beliau penulis namanya adalah Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad, ya, An-Nawawi dengan kunyah Abu Zakaria, dan memiliki gelar dengan Muhyiddin yang menghidupkan agama, ya. Ini adalah Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau terlahir dengan segala kekurangan yang ada, ya. Tapi dengan berbagai kekurangan itu biasanya orang-orang akan menjadi luar biasa. Ketika seseorang tahu dirinya kurang pada sesuatu, kemudian dia berusaha untuk memperbaiki kekurangan itu, dia akan menjadi orang yang besar. Sebagaimana Nabi SAW terlahir sebagai seorang yang yatim di keluarga yang miskin. Bahkan Halimatus Sa'diyah yang ingin menyusui Nabi itu karena terpaksa orang-orang Mekah sudah tidak ada anak-anak lagi, terpaksa ngambil Nabi SAW. Kenapa kok menjadi yang terakhir diambil oleh para ibu susu ketika itu? Karena kakek beliau Abdul Muthalib itu adalah orang yang miskin, ya, tidak punya banyak uang. Jadi ibu-ibu susu kalau melihat nanti kalau saya tidak dibayar gimana? Ya, akhirnya dengan keterpaksaan itu diambillah bayi Nabi Muhammad SAW untuk disusui itu karena keterpaksaan. Ya, tumbuh, ya, dengan segala bentuk keterbatasan. Belum sampai dewasa ibunya sudah meninggal. Ya, belum sampai dewasa harus ikut pamannya berdagang, bekerja, berkarya, ya, mengusahakan kehidupan dunia yang baik, pergi ke Syam dengan Abu Thalib, ya. Intinya dengan segala keterbatasan yang ada biasanya seseorang akan menjadi luar biasa, ya. Dengan keterbatasan, apabila dia sadar itu keterbatasannya, kemudian berusaha untuk memperbaikinya dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi orang yang luar biasa. Ya, alangkah banyak kita ketemui orang-orang yang ketika sukses diwawancarai gimana dulu hidupnya, ya, pasti akan menyatakan dulu saya susah begini, susah begini, susah begini. Itu hampir semua orang mengatakan seperti itu. Ya, dengan kekurangan dia akan menjadi luar biasa. Imam Nawawi juga seperti itu. Seorang yang sederhana, ya, semangat untuk belajar, setiap hari punya 12 sampai 16 pelajaran, tidurnya cuma 1-2 jam setiap hari, bahkan kadang tidur di atas buku-buku beliau. Sehingga dengan keikhlasan beliau itu mungkin, ya, wala uzaki 'alallahi ahada, beliau menciptakan dan karya buku-buku beliau tersebar ke berbagai penjuru dunia, ya. Ini adalah beliau. Dan kita akan membahas yang pertama itu tentang babul ikhlas. Dan ini yang menyebabkan mungkin beliau menjadi orang yang luar biasa, bab keikhlasan ini. Jadi babnya adalah babul ikhlas wa ihdharin niyati, judulnya Babul ikhlas wa ihdharin niyati fi jami'il a'mal, bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat di seluruh amalan anggota badan, wal aqwali dan amalan lisan ucapan, al barizati wal khafiyati, baik yang tampak keluar maupun yang tidak tampak di hati. Artinya yang tampak itu keluar bersuara, yang tidak tampak ada di hati. Menghadirkan seluruh niat tersebut. Dan di bab ini akan ada 13 hadis, tapi kita pelajari pelan-pelan Bapak Ibu, ya. Tidak langsung borongan, langsung banyak, ya, tapi kita pelan-pelan insyaallah mencari keberkahannya. Ini sudah 8:30 biasanya, sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 9, ya. Baik, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bahas sedikit demi sedikit. Dikatakan di sini dari Amirul Mukminin, ya, dari Amirul Mukminin. Amirul Mukminin artinya adalah pemimpin orang-orang yang beriman. Ya, jadi ini ibarat gelar, ya. Ya, misalkan kalau Raja Jogja niku sinten gelare? Paku Buwono, Hamengku Buwono, itu gelar itu namanya. Sama dengan ini rawi ini Amirul Mukminin, ini juga gelar, ya.
Namanya ada sendiri nanti. Dari Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman. Abu Hafsin, namanya adalah kunyahnya. Kunyah itu bahasa kita panggilan lah mungkin Bapak Ibu ya. Dan kalau kita biasanya menyebut ini dengan Bapak E ya, Bapak E Muhammad, Bapak E Joko misalkan, Bapak E Yahya, Bapak E Imron ya. Jadi kalau ada kita punya anak namanya Imron, maka bapaknya itu akan dipanggil Bapak E Imron ya. Itu disebut dengan kunyah ya. Kalau di dalam bahasa Arab manggil Bapak E Hafiz seperti ini, Abu Hafsin, Bapak E Hafiz atau bapaknya siapa, maka itu fungsinya ada beberapa ya. Salah satunya kalau orang Arab manggil Bapak E A misalkan, itu ingin menghargai, ingin menghormati, ingin mengunggulkan, mengagungkan ya. Menghormati. Ini kata Bapak E ya, Abu ya. Ada juga panggilan untuk anak-anak ketika dipanggil Bapak E siapa, meskipun belum punya anak misalkan ya, tetap itu pengagungan ya, ada pengagungan kalau di dalam bahasa Arab ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin itu tidak pakai Bapak E, lebih jarang ya pakai Bapak E, lebih seringnya pakai Pak aja ya. Pak siapa misalkan, itu sudah ada panggilan itu sebenarnya, ada panggilan menghormati di situ, enggak langsung manggil nama ya, namanya Pak Joko langsung dipanggil Joko misalkan. Nah itu enggak menghormati di dalam bahasa kita ya, enggak ada penghormatan di situ. Kalau ingin menghormati pakai Pak Joko ya. Ini ibarat dengan kunyah di dalam bahasa Arab, Abu Hafsin, Bapak E Hafiz ya. Dan tidak harus punya nama Hafiz untuk dipanggil Hafiz, karena ini rawi ini nanti tidak punya anak yang namanya Hafiz ya. Bahkan Ibunda Aisyah ya, salah satu contohnya juga istri Nabi SAW, panggilannya itu atau kunyahnya adalah Ummu Abdillah, Ibu Abdullah ya. Dan itu tidak punya anak namanya Abdullah, tidak apa-apa pakai seperti itu ya. Begitu juga di bahasa Indonesia kadang kita menyebut sesuatu itu dengan bae ya, lebih biasanya bae. Wah dalan iki bae macet misalkan. Nah itu kalau bahasa Indonesia, bae digunakan menyebutkan sesuatu. Dalam bahasa Arab juga ada seperti itu, abu apa untuk menyebut kebiasaan sesuatu atau untuk menyebut nama hewan misalkan ya. Itu bisa seperti itu. Ini baik pedes ini, artinya pedes sekali. Baik, Abu Hafsin kunyahnya Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdillah bin Quradi bin Rozah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Adawi ya. Mudahnya Umar bin Khattab. Jadi namanya adalah Umar ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini adalah rawi kita. Kita mungkin sebelum melanjutkan hadisnya perlu belajar dari Umar bin Khattab terlebih dahulu Bapak Ibu. Di antara keutamaan Umar bin Khattab itu adalah orang yang dijamin masuk surga. Ya. Ini adalah orang yang dijamin masuk surga. Umar bin Khattab itu khalifah nomor 2. Khalifah nomor 2. Ketika Nabi SAW wafat, maka digantikan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar meninggal setelah 2 tahun kepemimpinannya, digantikan oleh Umar bin Khattab. Setelah memimpin kurang lebih 10 tahun, beliau wafat juga, digantikan dengan Utsman bin Affan. Kemudian digantikan dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi Umar itu adalah khalifah yang nomor 2. Keutamaan beliau adalah dijamin surga oleh Nabi SAW. Nabi SAW menyatakan Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talhah fil jannah, dan seterusnya. Abu Bakar itu di surga, Umar itu adalah calon penduduk surga, Utsman itu calon penduduk surga, Ali itu calon penduduk surga,
Thalhah bin Ubaidillah itu calon penduduk surga. Zubair bin Awam itu calon penduduk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'ad bin Zaid itu adalah calon penduduk surga. Abdurrahman bin Auf itu adalah calon penduduk surga. Ya. Apa fungsinya Ustaz tahu ini orang-orang calon penduduk surga? Ya. Fungsinya Bapak Ibu, ketika kita tahu ada orang-orang yang disebut sebagai calon penduduk surga, kita bisa lihat biografinya. Ya. Kemudian kita contoh sifat-sifatnya dan sikap-sikapnya. Dan ini para sahabat ini punya karakteristik yang berbeda-beda. Dari Abu Bakar adalah orang yang lembut, ya. Umar seperti orang yang keras, ya. Kalau bahasa psikologi mungkin seperti orang koleris, ya, bertipe pemimpin, bisa mimpin. Contoh Umar, ya. Orang yang hatinya lembut mungkin seperti orang melankolis misalkan, ya. Ya, yang suka terenyuh hatinya, ya. Kalau melihat sesuatu suka kasihan, bisa nyontoh Abu Bakar gimana contohnya beliau, ya. Dengan misalkan berkaitan dengan selain kepribadian, berkaitan dengan harta mereka, ini orang-orang kaya. Abu Bakar orang kaya, ya, bekerja sebagai eksportir importir, bahkan kata Ibunda Aisyah, Abu Bakar itu terus menjadi seorang pengusaha sampai kepemimpinan kekhalifahannya, ya. Umar juga seperti itu, orang yang berdagang juga, kaya juga, hartanya banyak. Kemudian lihat gimana cara mereka menggunakan hartanya. Kemudian orang yang menjadi pemimpin bisa lihat bagaimana cara kepemimpinan Abu Bakar, lihat cara kepemimpinannya Utsman, dicocokkan dengan diri kita. Cocoknya lebih nyontoh siapa nih lebih cocoknya, ya. Kemudian dicontoh. Ini kalau kita tahu siapa ini penduduk surga, ya. Ini salah satu fungsinya. Umar dijamin masuk surga. Bagi yang bertipe seperti Umar, contohlah Umar biar menjadi calon penduduk surga. Kemudian Umar ini juga dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Lau kana nabiyyun ba'di," jika ada seorang nabi setelahku, ya, seandainya aku bukan penuntut nabi, kata Nabi SAW, ada nabi setelahku, lakana Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab itu yang akan menjadi nabi, ya. Ini keunggulan Umar, ya. Seringkali ucapan-ucapan beliau, pendapat-pendapat beliau itu didukung oleh firman-firman Allah dalam Al-Quran, ya. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, firasatnya itu kuat, ya. Firasat untuk kebenarannya kuat. Kemudian di antara keunggulan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikatakan oleh Nabi SAW, "Walladzi nafsi biyadih," demi yang jiwaku ada di tangannya, "ma laqiyaka syaitanu qad salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik." Wahai Umar, demi yang jiwaku berada di tangannya, artinya demi Allah, ya. Demi Allah wahai Umar, tidaklah setan itu bertemu denganmu di sebuah jalan yang kamu melalui jalan tersebut, kecuali setan itu akan pindah jalannya, belok, ya. Belok, tidak mau ketemu sama Umar. Ini menunjukkan bagaimana beliau itu memegangi kebenaran dengan sangat kuat, sampai-sampai setan itu takut kepadanya, ya. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dikatakan juga oleh Nabi SAW bahwa Umar ini adalah sosok yang cocok atau pantas untuk ditiru, diikuti, ya. Nabi SAW bersabda, "Iktadu billadzaini min ba'di." Contohlah dua orang sepeninggalanku, Abu Bakar wa Umar, yaitu Abu Bakar dan Umar. Artinya Umar cocok untuk ditiru, ya. Kemudian di antara keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah beliau ini seorang yang bisa berdoa di luar batas logika manusia, ya. Ini keunggulan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ini pernah berdoa Bapak Ibu, "Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilik wa wafatan fi madinati rasulik." Ya. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar aku bisa
mati syahid, dan jadikanlah kematianku itu ada di kota Rasulmu, di Madinah. Orang yang mendengar ucapan Umar ini mengatakan kepadanya, wahai Amirul Mukminin, bagaimana bisa Anda itu meminta mati syahid tapi kok di kota Madinah? Lah kota Madinah itu kan sudah kuat, pertahanannya sudah kuat. Kok minta wafatnya di kota Madinah? Kan kemungkinan kecil kota Madinah itu akan diserang. Kekuatan kaum muslimin sudah menyebar. Anda itu sudah bisa membuka kota Palestina, kota Persia, ya, berbagai kota besar lainnya bisa Anda kuasai. Kok wafatnya pengen di kota Madinah? Apakah mungkin seperti itu? Ya. Apa kata Umar ketika ditanya seperti ini dengan doa tadi? Ya. Beliau mengatakan, ya'ti bihallah idza syaa. Allah akan mendatangkannya apabila Allah berkehendak. Artinya beliau meyakini bahwasannya tugas seorang manusia itu ya hanya berdoa. Adapun hasilnya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sangat banyak sekali doa-doa yang di luar batas logika manusia. Ya. Kalau kita ingin mencontoh, bisa mencontoh doanya Nabi Zakaria. Ini contoh doa yang ibaratnya di luar batas logika manusia. Tidak bisa dilogikan, tidak bisa dicerna akal manusia, Bapak Ibu. Gimana bisa ya? Karena beliau ini sudah umurnya tua. Umurnya sudah 90-an tahun, istrinya sudah 80-an tahun dalam sebagian riwayat. Tapi meminta dikaruniai seorang anak. Itu sesuatu yang ibarat kita mustahil. Ya. Coba kita baca bagaimana cara Nabi Zakaria untuk mencontoh Umar yang berdoa dengan di luar batas logika manusia. Nabi Zakaria ini pernah berdoa di dalam surat Maryam. Kafha ya ain sad Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ini adalah penyebutan tentang rahmat Rabbmu wahai Muhammad, tentang hambanya yang bernama Zakaria. إذ نادى ربه نداء خفيا. Ketika Zakaria itu berdoa kepada Rabb-nya dengan suara yang lirih, merendah. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ketika Zakaria ini mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya tulangku ini sudah melemah, kepalaku sudah bercahaya dengan warna putih, artinya beruban, tapi selama ini aku belum pernah kecewa ketika berdoa kepadamu. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, saya takut saya itu tidak punya keturunan yang bisa mewarisiku, ya. Padahal istriku ini adalah seorang wanita yang sudah dicap sebagai wanita tidak bisa memiliki anak. Ya, mohon maaf disebut sebagai akir, ya, mandul. Maka anugerahkanlah kepadaku seorang anak dari sisimu. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Seorang anak yang bisa mewarisiku dan mewarisi keluarga Yakub dari kenabian, anak laki-laki, dan jadikanlah dia ya Allah seorang yang Engkau ridhoi. Ya. Doa Nabi Zakaria ini ibarat doa yang mustahil, Bapak Ibu, dari banyak sisi. Satu, umur beliau sudah tua, tulang sudah lemah, kepala sudah beruban, istri sudah tidak bisa punya anak.
kok meminta anak, ya. Ini sesuatu yang mustahil, ya. Tapi karena beliau yakin bahwa kekuasaan Allah itu sangat luar biasa, beliau pun berdoa dengan doa ini. Dan dalam sebagian riwayat, ya, bahwa doa ini dipanjatkan oleh Nabi Zakaria ketika melihat Maryam yang diasuhnya, yaitu ibunda Nabi Isa, yaitu diasuh oleh Nabi Zakaria ketika itu. Ketika melihat Maryam di mihrabnya, ya, di mihrabnya yang kemarin di pertemuan kemarin kita sebutkan bahwa Maryam itu adalah takmir masjid, ya. Beliau itu punya kamar di masjid, ya. Dan di dalam kamar itu, di mihrab itu, kalau musim panas adanya buah-buahan di musim dingin. Kalau ada atau kalau beliau di musim dingin, di kamar beliau ada buah-buahan musim panas. Artinya buahnya selalu menyelisihi musimnya. Nabi Zakaria pun bertanya, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Dari mana kamu dapat buah-buahan kayak gitu? Kok bisa kayak gitu? Gitu. Maka dikatakan huwa min indi rabbi. Itu dari Allah, ya. Itu dari Allah, dari Rabbku. Allah lah yang menganugerahkan itu kepadaku. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Maka di saat itu Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau anugerahkan kepadaku keturunan yang baik." Ya. Dan kata para ulama, ketika melihat ada orang punya nikmat besar, kayaknya ini mustahil tapi bisa terlaksana, saat itu adalah waktu mustajab untuk berdoa, Bapak Ibu. Ya. Mintalah doa kepada Allah ketika melihat sesuatu yang mustahil itu. Karena di situ adalah waktu yang mustajab, sebagaimana digunakan oleh Nabi Zakaria ini. Ketika memohon seperti itu, meskipun mustahil, apa kata Allah Subhanahu wa taala di sini di ayat ketujuhnya? Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, sesungguhnya aku memberikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak yang bernama Yahya. Dikabulkan doanya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya, yang belum pernah ada seorang anak dinamai Yahya sebelumnya. Artinya ini anak satu-satunya yang pertama bernama Yahya. Ketika mendengar jawaban seperti itu, Bapak Ibu, ya, doanya dikabulkan, ya. Apakah Nabi Zakaria langsung senang, ya, bahagia, ya, atau malah bingung, ya, karena merasa bahwasanya doanya itu sepertinya doa yang mustahil gitu. Kira-kira apa? Nabi Zakaria mengatakan, mengekspresikan hal ini. Qala rabbi anna yakunu li gulamu wa kanat imraati aqiran wa qad balaghtu minal kibari itiyya. Malah Nabi Zakaria itu mengatakan, "Ya Allah, wahai Rabbku, kok bisa aku punya anak lagi? Ya. Kan istriku itu adalah orang yang akir, tidak bisa punya anak. Dan aku pun sudah sampai umur yang begitu tua seperti ini." Tadi yang sebagai alasan di depan, sekarang jadi alasan untuk membingungkan itu. Ya. Ya, mungkin beliau bercampur bahagia, namun juga bercampur bertanya-tanya, gimana kok bisa seperti itu? Ya. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah, ya. Demikianlah Rabbmu melakukannya, dan itu bagiku mudah, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu bagiku mudah. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a, dan aku telah menciptakanmu, ya, sebelum ini, dan padahal sebelummu kamu itu tidak ada. Ini adalah doanya Nabi Zakaria yang melebihi batas logika manusia. Kalau kita ingin contoh yang lain di dalam Al-Quran tentang doa yang di luar batas manusia,
Itu bisa kita lihat doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, di surat Ibrahim, ya. Ketika beliau mengatakan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tumbuhannya, hanya batu, tandus, nggak ada airnya di sana. Ya, nggak ada tumbuhan itu menandakan nggak ada air. Karena kalau sudah ada tumbuhan menandakan di situ ada air. Ya, contoh saat kemarau banyak tumbuhan yang mati, tapi saat hujan tiba banyak tumbuhan yang mulai tumbuh. Artinya Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku menempatkan keluargaku di sebuah tempat yang tandus, tidak ada air di situ, tidak ada kehidupan. Kalau tidak ada tumbuhan, nanti tidak ada kehidupan, tidak ada hewan-hewan di situ. Ya. Artinya kehidupan susah di situ kalau tidak ada air. Ya. Di sisi Baitullah Al-Muharram, ya, yaitu menempatkan Nabi Ismail di sana dengan istri beliau bernama Hajar. Ya. Tujuannya kita belum sampai ke doa di luar logikanya Nabi Ibrahim, ya. Ya. Tujuannya Rabbana liyuqimus shalah. Tujuan saya, ya Allah, menempatkan mereka di sana agar menjadi orang yang bisa menegakkan salat. Ya. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya. Ya Allah, tujuanku agar dia mendirikan salat, dan jadikanlah ya Allah hati manusia itu condong kepada mereka, mau membantu mereka, ya. Dan anugerahkanlah kepada mereka berbagai buah-buahan. Ini doa yang di luar batas logikanya, Bapak Ibu. Dan anugerahkanlah kepada mereka buah-buahan. Kalau kita pikir tanahnya tandus, tidak ada penduduknya, tidak ada hewan-hewannya, kok minta buah-buahan? Itu gimana? Ya. Kalau dipikir dengan logika manusia kita, tidak mungkin. Kalau kita di sampingnya mungkin, Pak, bangun Pak, jangan mimpi terus Pak. Ya. Mungkin akan seperti itu. Kenapa? Karena ini koyoknya mungkin gitu loh Pak. Ya. Ibaratnya ini kok doa seperti ini. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya. Sekarang Mekkah itu menjadi salah satu kota yang makmur. Ya. Dengan doanya Nabi Ibrahim ini. Mau cari buah apapun sekarang di sana ada. Tidak harus ada tumbuhannya di sana. Ternyata Allah jadikan sebabnya dengan ekspor impor. Ya. Ada buah-buahan di sana. Tinggal pergi ke toko atau mungkin di jalan-jalan pun banyak yang jualan buah-buahan. Ini doa Nabi Ibrahim. Kayaknya tidak mungkin, tapi Allah mampu untuk mengabulkannya. Jadi kita kalau belajar dari Umar bin Khattab, perawi hadis ini tadi, kita perlu memanjatkan doa-doa yang di luar batas logika kita, dan kita tidak perlu berpikir ini bisa atau tidak. Yang penting berdoa, yakin Allah Maha Mampu, dan mengusahakan semaksimal yang kita mampu. Panjatkan doa. Dan kata para ulama, yang bagi alal insani an yasta'ina billahi fi kulli syai'in. Hendaknya manusia itu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu, hatta fi umurin shaghirah, bahkan di urusan-urusan kecil sekalipun, ya. Fil akli wasyurbi wal libasi, kemudian wadzahabi wal maji'i, mau makan, minum, berpakaian, pergi, pulang, minta tolong sama Allah, ya. Ya Allah, garam saya di dapur habis, anugerahkanlah garam kepada hamba ya Allah. Misalkan seperti contoh para ulama dulu, minta garam itu di waktu sujud ketika sholat. Inilah as'alullaha milhafis sujud. Aku meminta kepada Allah agar dikaruniai garam dalam makananku ketika aku sujud.
Bahkan Nabi juga mengatakan, mintalah ganti kepada Allah meskipun hanya tali sendal yang terputus. Minta tolong, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata ulama ini, hatta ya, yang bagi lil insani an yasta'ina billahi fi kulli syai'in hatta fil umuri shaghirati kal akli wasyurbi wadzahabi wal maji'i wal libasi hatta yakunu bidzalika mudrikan li hajatihi muta'abbidan li rabbi azza wajal. Tujuannya dua. Satu, agar dia bisa mendapatkan hajat tersebut, ya, bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan kedua, agar dia bisa mendapatkan pahala sekaligus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, biar dapat pahala. Karena li'annal isti'anata minal ibadah. Karena minta tolong kepada Allah itu termasuk ibadah. Wa idasta'ana al-'abdu bi rabbih a'anahu wa yassara lahul amra. Dan apabila seorang hamba itu meminta tolong kepada Allah, ya, maka Allah akan mudahkan urusannya. Ya, maka dalam setiap apapun Bapak Ibu, mintalah tolong kepada Allah. Mau masak biar masakannya enak ibu-ibu, ya Allah tolonglah hamba untuk masak masakan yang enak bisa dimakan oleh suami hamba misalkan. Itu berdoa, ya. Melakukan apapun seperti itu. Mau berangkat ke kantor, ya Allah hamba mohon kepadamu agar Kau anugerahkan keselamatan dalam perjalanan hamba, ya. Seluruhnya minta tolong kepada Allah. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi. Dalam setiap kegiatan beliau selalu berdoa. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, tidur, bangun tidur, makan sesudah makan, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semakin banyak orang berdoa, semakin kuat hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang tidak berdoa, semakin lemah hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semakin orang berdoa, itu membuat dia semakin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia merasa bahwa apa yang dia dapatkan itu nikmat dari Allah. Tapi kalau dia tidak pernah berdoa atas kebutuhannya, dia dapat nikmat besar pun enggak bersyukur. Kenapa? Karena tidak merasa itu dari Allah, ya. Tapi kalau sudah minta, ya, meskipun hanya kecil, dia akan mudah bersyukur, ya. Dan bisa menjadi hamba yang banyak bersyukur itu adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah memuji Nabi Ibrahim, ya. Kana syakiran li an ummi, ya. Ibrahim itu adalah orang yang bisa mensyukuri an ummi. An kalau kita belajar bahasa Arab, itu adalah jamak kilah dari nikmat, ya. Nikmatun jamaknya an Kemudian kalau lebih banyak lagi jumlahnya jadinya ni'amun, ya. Jadi ada jam'un kilah, ada jam'un kasrah dalam bahasa Arab. Kalau jam'un kilah ini adalah antara 3 dan 10. Kalau ni'am sudah 10 banyak lebih, ya, nikmatnya. Tapi di sini digunakan diksi kalimat dalam Al-Quran li'an ummi, dengan nikmat-nikmat Allah. Kata para ulama, ini menandakan bahwasannya Nabi Ibrahim itu punya sense, punya rasa, punya kepekaan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun hal-hal kecil, ya. Meskipun hal-hal kecil, misalkan lampu bisa nyala, ya, bisa merasakan makanan, sampai tadi bisa menggerakkan tangan, melangkahkan kaki, ada listrik, ada jam, ada AC, misalnya banyak nikmat yang sebenarnya bisa kita syukuri, dan itu bisa dilakukan oleh Nabi Ibrahim, ya, mensyukuri berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin pelajaran pertama kita tentang hadis pertama, ya. Meskipun ya hanya sedikit dari hadis tersebut yang kita baca, tapi kita ingin bahwa kajian itu bisa merubah diri kita, bukan hanya menambah maklumat kita. Kita ingin setiap kajian itu bisa merubah pola pikir, bisa merubah keimanan, bisa meningkat, bisa lebih semangat, bisa memotivasi, ya. Itu tujuan kita, bukan hanya sekedar dapat maklumat, dapat pengetahuan, tapi prakteknya tidak tahu, tidak bisa, ya. Kita berharap itu jangan sampai ada. Kita berharap setiap kajian selalu ada yang bisa kita bawa pulang, ada yang bisa kita praktekkan, ada keimanan yang bisa kita naikkan, ada motivasi untuk kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya tentang belajar ikhlas dan menghadirkan niat di segala kegiatan, membahas kitab Riyadhus Shalihin.
Baik, apabila ada pertanyaan maka dipersilahkan Bapak Ibu. Baik, sepertinya sudah paham semua nggih. Ya, karena tidak ada pertanyaan. Ibu-ibu ada pertanyaan, Bu? Tidak ada. Bapak-bapak mboten wonten? Mboten wonten. Alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.